Anda baca kitab Hosea ini ada begitu banyak pelajaran yang dahsyat. Saya undang saudara-saudara yang belum mengikuti pelajaran seri pertama, Anda selesai ini bisa coba lagi cari di channel ini, eksposisi kitab Hosea part 1, bagian yang pertama saudara-saudara. Anda akan temukan kekayaan yang luar biasa. Nah kalau di bagian pertama, mungkin masih ingat saudara-saudara, saya akan refresh kembali memori kita. Kita kemarin belajar tentang Hosea, kita belajar dari Hosea apa artinya menjadi hamba Tuhan yang taat dan setia. Berapa banyak di sini yang adalah hamba Tuhan? Angkat tangan. Udah ngerti semua ya? Silakan turunkan tangan. Karena hamba Tuhan itu bukan profesi. Anda kalau nggak jadi hambanya Tuhan, pasti hambanya hantu. Ya, hamba Tuhan itu bukan cuma pendeta. Kalau Anda ibu rumah tangga, ada pebisnis, ada suami, Anda apapun, Anda adalah hamba Tuhan, bukan hamba setan. Amin, saudara-saudara. Bukan pengabdi setan, pengabdi santan boleh ya. Kalau yang suka nasi padang, pengabdi santan saja. Nah, saudara, dalam pelajaran sebelumnya kita fokus sama Hosea sebagai patron hamba Tuhan, anak Tuhan yang taat dan setia. Tetapi hari ini kita akan gali ternyata yang kita bahas kemarin pasal 1 sampai pasal 3 tentang tragedi cinta rumah tangga Hosea. Sebetulnya ada kisah yang lebih dalam dari itu. Sebab saudara dan saya tidak pernah betul-betul mengerti arti cinta sebelum kita gali kitab Hosea. Karena cinta itu gampang dinyanyikan, gampang diucapkan. Dan ini mungkin bukan bulan Februari tapi pakai baju pink-pink, ini saya nggak tahu. Ini tiba-tiba janjian dan seharusnya bukan saya yang khotbah. Ini profetik saudara ya. Hari ini kita pakai pink cuma kurang coklat sama bunga aja. Karena dengan coklat dan bunga orang mudah berkata, wow, I need. Terus dijawab, gue punya seni. Waduh nggak kenal, aku nggak kenal engkau. Nggak. Kita mudah sekali mengucapkan cinta, tetapi cinta itu kayak apa? Dan ini sebetulnya kitab Hosea sebetulnya saudara-saudara, saya akan buka rahasia sama saudara ya. Tidak sedang berbicara tentang kehebatan cintanya Hosea. Enggak. Hosea cuma pattern, cuma tipologi, cuma contoh yang darinya Israel dan kita bilang sama-sama kita. Tunjuk sebelahnya bilang kita. Yang ditunjuk bilang iya kita. Bisa belajar sama-sama apa artinya yang namanya cinta. Apa? Cinta. Love is all square. Itu anak-anak kawinan yang biasa main di kawinan biasanya suka ada lagu itu LOVE. Nah, hari ini kita akan fokus kepada seorang tokoh yang lebih tinggi dari Hosea. Ada beberapa ayat kunci yang saya kepengen kupas sama saudara dengan cepat. Adik cici bisa dengan cepat ya. Hosea 1 ayat 2, Hosea 2 ayat 3, Hosea 6 ayat 6, Hosea 14 ayat 2 dan 4, bingung ya. Tenang. Jangan marah. Hosea 1 ayat 2 dulu cici. Hosea 1 ayat 2 sudah ada di layar. Yuk baca sama-sama saudara-saudara. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan Sunda dan pernakanlah anak-anak Sunda, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. 2 minggu lalu kita belajar bahwa Hosea dapat tugas yang maha berat sebagai hamba Tuhan. Jangan hamba Tuhan, ya kita hamba Tuhan ya. Sebagai nabi, sebagai pendeta, tidak ada kita yang mau dapat tugas model begini. Bahkan rata-rata kita tidak ada yang mau. Siapa di sini yang masih laki-laki? Bujangan. Bujangan. Angkat tangan lu. Lu kamu nggak ngaku bujangan, jodohmu nggak dikirim surga lu. Angkat tangan tinggi. Mau nikah ora? Yo, tinggi. Yo, Tuhan berkati kasih jodoh dalam nama. Dia nggak bisa lagi main keyboard. Tapi Tuhan kirim, tenang, tunggu aja waktunya. Ya. Nah, ada nggak saudara-saudara yang bujangan mau dapat tugas dari Tuhan? Kamu menikah. Sih, perawan ting-ting mana atau ting-tong mana Tuhan yang aku cari? Yang bentuknya begini, mungkin agak gurita gitu ya. Kalau gini kan ubur-ubur mungkin ya. Enggak. Yang itu. Yang mana Tuhan? Itu. Yang ting-ting Tuhan, bukan yang tong-tong. Yang mana itu? WTS. Mau apa enggak? Lu mau. Ya kalau dia bertobat ya nggak apa-apa ya. Tapi rata-rata, jujur, mau nggak? Nggak mau. Tapi dia taat. Dan setelah dia, ini saya review sedikit ya, saudara-saudara bisa baca lagi kitab Hosea cuma 14 pasal di rumah. Setelah dia menikah dengan perempuan WTS ini, dengan perempuan Sundal ini, yang sehari-harinya, maaf ya, dipegang, disentuh, ditiduri banyak laki-laki. Kita aja somai udah jatuh ke tanah gak mungkin dipungut gitu loh. Bener gak? Kecuali gak ada yang lihat. Mungkin kamu kali, aku gak mau. Pak Robert aja gak mau tuh. Belum 5 menit.
Oh, ketahuan kamu ya. Ternyata kamu orang yang suka mengambil somai dari lantai. Aduh. Nah, tapi ini bukan cuma dipungut. Kalau dipungut terus dijadiin temen apa ya? Dinikahi. Dengan kata lain dia satu, keluar malu, dua, keluar duit, ketiga, ini udah gak tahu rasanya gimana. Terus ketika duduk di pelaminan, teng, selamat ya Om Hosea, selamat ya. Terus mungkin banyak yang gak mau tamu, banyak yang gak mau salamin yang perempuan. Ternyata yang gak mau salaman bekas kostumer. Itu jangan-jangan ada yang salaman, kemarin kurang, dia nagih lagi, mempelai wanita nagih lagi. Ini benar-benar berat. Dan ceritanya gak sampai situ dong. Setelah itu dia melahirkan 3 anak buat Hosea, benar gak? Ruhama, Lo-ami, sama Yisrael. Ya, ini 3 kakak adik yang namanya artinya semua kutukan. Yisrael mengingatkan Israel akan hutang darah yang mereka lakukan terhadap Tuhan. Lantas Ruhama, Tuhan berkata, aku gak sayang kamu lagi. Aku gak sayang sama kamu lagi, udah gak sayang. Dan Lo-ami artinya kamu bukan punya saya. You are not mine, you are not my beloved. Dibuang. Ini adalah peringatan dari Tuhan buat Israel memakai rumah tangga Hosea. Nah, tapi ceritanya nggak selesai di situ. Setelah menikah, mungkin udah baik ya, punya anak gitu kan. Ya mungkin dia bosen kali sehari-hari jadi ratu dapur gitu kan. Kepengen jadi ratu Elizabeth nggak bisa gitu kan saudara ya. Jadi Alkitab bilang begini, coba buka Hosea 3 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepadaku. Tuhan ngomong sama Hosea. Dia lari meninggalkan suami dan anak-anak. Ngapain? Enggak bisnis juga sih. Ya itu. Dan dia meninggalkan, perhatikan ya, pergilah lagi kata Tuhan kepada Hosea, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzinah itu, istrinya. Seperti Tuhan juga mencintai orang Israel sekalipun mereka berpaling kepada Allah-Allah lain dan menyukai kue kismis. Nanti saya jelasin soal kue kismis. Yang suka kue kismis makan aja ya, ini bukan itu masalahnya. Nanti kita kupas lagi. Jadi si Gomer, istrinya Pak Hosea ini, Gomer, jangan kalau punya anak jangan kasih nama Gomer ya. Gomer ini pergi meninggalkan anak istri. Bukan pergi dengan selingkuhan dong. Bukan pergi kawin lagi. Pergi melacur dengan banyak kekasih-kekasih. Dengan banyak kekasih-kekasih. Tapi Hosea disuruh pergi lagi pungut. Pak, Anda atau Bu lah kalau suami, ini misalkan kalau ibu-ibu dibalik keadaannya. Suami melakukan hal yang sama. Suami bukan macam mungkin jadi gigolo gitu. Jadi simpenan tante-tante konglomerat gitu kan. Terus tiap hari ganti perempuan. Tuhan suruh, Bu, ambil lagi suamimu. Mau gak Bu? Jujur, mau gak Bu? Enggak lah, siapa yang mau lah. Siapa yang mau lah. Anda bayangin gak hancurnya hati Hosea ketika dihianati sama istri. Bukan cuma pergi selingkuh, pergi melacur. Sakit, malu, udah gak ketahuan tuh hatinya udah luka, udah berdarah-darah, udah tensoplas semua ada di dalam nih. Betadine udah habis diminum nih. Udah gak kebayang rasanya. Sekarang dia harus keluar rumah, dilihat sama tetangga yang tahu kisah tragedi rumah tangganya, karena tahu kisah istrinya Hosea, si Gomer, sebelum dia menikah dengan Hosea. Ya mungkin kota itu sebagian besar adalah pelanggannya. Sekarang dia harus kembali pungut di pasar budak. Harus ex agorazo, kalau dalam istilah surat Roma, ditebus keluar. Nah istilah penebusan itu kan sangat Kristen. Penebusan itu istilahnya dari pasar, dari market. Yang didagangin bukan cuma semangka, manggis, pisang, orang. Dan Hosea harus pecahin celengan, menahan rasa malu, menggigit bibir, menahan rasa marah dan taat sama Tuhan, pergi ke pasar budak. Istrinya mungkin udah gak berbentuk, udah compang-camping, bajunya mungkin tidak berpakaian, udah berdarah-darah, dan semua sedang jual dia seperti orang jual kambing. Dan Hosea harus pecahin semua celengannya, keluarin semua depositonya, bayar istrinya, dan dibawa pulang. Ini kisah cinta yang sangat hebat. This is a greatest love story. Ini mungkin Anda bilang greatest love story itu tentang Yesus. Saya mau cerita sama saudara-saudara. Hosea atau Yoshua itu sama artinya dengan Yeshua, dengan Yesus sama. Anda sedang membaca kisah pengorbanan Yesus 700 abad sebelum Yesus datang dan mati buat Israel dan buat kita. Jadi pelakunya, tokoh utamanya sebetulnya di sini bukan Hosea dan Gomer. Kalau Anda baca ayat 1 tadi, ini adalah perzinahan umat terhadap Allahnya. Suami yang terluka di sini adalah Tuhan semesta alam yang kepadanya kita beribadah sama-sama. Dan istri yang melacur
dan meninggalkan suami kekasih dan membuang kotoran ke muka rumah tangga, ke muka keluarga adalah kita. Adalah kita. Tapi ceritanya belum usai. Hosea 2 ayat 23. Kata Tuhan, perhatikan, ada janji penebusan. Aku akan menabur dia bagiku di bumi. Dan akan menyayangi lo ruhama. Lo ruhama artinya apa? Tidak kusayang. Akan disayang sama Tuhan. Umat Israel sudah akan dibuang sama Tuhan. Tapi Tuhan mau menyayangi lagi. Dan aku berkata kepada lo ami, bukan punya saya, bukan umat saya. Tuhan berkata, umatku, engkau, kamu. Dan ia akan berkata, Allahku. Hosea 6 ayat 6. Sebab aku, kata Tuhan, menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Saudara-saudara, ini sebetulnya gambaran antara umat Israel dengan Tuhan. Israel itu umat pilihan Allah, setuju saudara-saudara? Mereka punya agama, setuju? Mereka punya sistem peribadahan, setuju? Mereka punya pengorbanan, setuju? Korban mereka hari itu bukan uang seperti kita. Kalau mereka beribadah, kebaktian agak repot. Harus mempersembahkan kambing, domba, yang paling miskin burung tekukur, sapi, lembu. Nah, tapi dari sini kita belajar bahwa Tuhan yang disakiti, kekasih kita itu, Tuhan semesta alam, yang kita lukai dengan perzinahan dan perselingkuhan kita dengan dunia, adalah Allah yang cintanya menghanguskan, bahkan air yang sebanyak mungkin tidak bisa memadamkan. Dan cinta yang besar itu mau merangkul lagi Israel, tetapi pelajarannya adalah, aku lebih suka kasih setia, aku lebih suka hesed. Bilang sama-sama kasih. Kasih orang dunia bilang sebagai apa? Cinta. Tapi terjemahan Alkitab kita pakai kata kasih. Bahasa Inggrisnya apa? Love. Tapi bukan sekedar love, tetapi faithful love. Kasih setia. Dalam bahasa Ibrani hesed. Ini kata yang berulang-ulang di kitab ini. Kalau orang semua bisa ngomong cinta gampang. Orang bisa ngomong love gampang. Tetapi love yang setia itu mahal. Dan Tuhan lebih suka ini daripada kebaktianmu, hai Israel, kata Tuhan. Karena kamu kebaktian dan hatimu gak di aku. Kamu ibadah dan hatimu nggak di sini. Kamu ibadah, pemusik WL dari Pak Jim ya, dari brewok sampai cepat sampai brewok lagi. Kamu nyanyi juga males gitu. Tapi giran ada koplo, dung langsung gitu. Nggak di sini. Sana yang di bawah jurang itu. Tuh. Dan Tuhan berkata, aku muak dengan ibadahmu. Yang aku perlukan adalah, karena urusan bicara iman dengan Tuhan, ini bukan bicara ritus, bukan bicara agama, ini bicara hubungan. Hubungan cinta yang rusak di Taman Eden, dihancurkan Tuhan kerusakan itu dengan dia menghancurkan anaknya sendiri yang tunggal. Supaya kita yang harusnya hancur, karena hubungan yang hancur, memiliki hubungan cinta yang dipulihkan, dan kita juga bisa dipulihkan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Hosea 14 ayat 2-4. Ya, saya baca buat saudara-saudara. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik, maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Saudara-saudara harus ngerti gini, saya tidak mungkin kupas 14 pasal dan baca semua ayat. Saya sedang lengkap-lengkap dan memberikan kepada saudara ayat-ayat kunci, tema-tema besar dari kitab Hosea. Ayat selanjutnya berkata, Asyur itu Asyuriah. Dalam bahasa Inggris Assyrian, Syria, Suriah. Asyur tidak dapat menyelamatkan kamu. Ibu kota Asyur adalah Niniwe. Anda tahu siapa yang dapat tugas ke Niniwe? Yunus. Yang dapat tugas ke Israel itu Hosea. Yang dapat tugas ke Yehuda adalah Amos. Nah saudara, ini semua Tuhan sedang kirim. Karena Tuhan siap menghancurkan Israel. Karena Israel sedang berpaling kepada Asyur. Keadaan Asyur sedang dipulihkan Tuhan karena mereka bertobat. Israel belum. Tetapi mereka sudah meninggalkan fondasi iman harapan mereka kepada Tuhan. Dan mulai berpaling kepada dewa-dewa lain, kepada dosa-dosa, dan kepada Asyur. Kepada kekuatan yang di luar Tuhan. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami tidak mau mengendarai kuda. Harusnya mereka ngomong gitu. Dan kami tidak akan berkata lagi, ya Allah kami kepada buatan tangan kami, karena engkau menyayangi anak yatim. Mereka membuat Allah-Allah sendiri, dibuat oleh tangan mereka. Bodoh apa bodoh? Maaf ya. Ini saya bicara konteks orang Kristen lagi ibadah di gereja. Membuat sesembahan dengan tangan sendiri, entah dari kayu, dari patung, dari batu, dari emas, dari apapun, lantas disembah. Ini sebuah kekejian di hadapan Tuhan, bukan cuma sebuah kebodohan. Karena engkau menyayangi anak yatim. Ayat berikutnya, aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Anda sedang berhadapan dengan suami yang terluka. Dan kita istri yang tidak setia, kita Israel yang tidak setia. Bukan cuma Israel perjanjian lama, tapi Israel perjanjian baru. Dan Allah ini adalah suami yang siap menanggung malu, menanggung sakit hati, menanggung pahit, menanggung luka, menanggung perih demi kita.
Asal satu kuncinya dari ayat yang kita baca barusan. Bertobat. Banyak orang terlalu jahat dan berkata selama pandemi ada banyak orang berdosa mati. Dia mati kena kutuk, kurang perjamuan kudus mungkin, kurang pakai minyak urapan, kurang menabur, kurang apalah. Gini ya saudara, kita bukan Allah, kita bukan Tuhan. Seperti yang Bu Riri selalu posting, Tuhan itu satu bukan situ. Itu keren banget, Tuhan itu satu bukan situ. Kita tidak boleh jadi Tuhan atas sesama kita. Karena orang yang sudah mati mendahului kita belum tentu lebih buruk keadaannya dari kita. Saya selalu bilang gini, jangan cepat-cepat menuding orang yang mati bahwa mereka mati karena dosa. Jangan-jangan Anda masih hidup karena Anda masih berdosa. Sehingga Tuhan masih membuka pintu tobat. Kenapa saya nggak mati-mati? Saya tahu yang pasti tugas saya belum selesai buat Anda. Anda harus saya siapkan jadi mempelai yang layak sebelum Yesus datang kedua kali. Itu tugas gereja ini. Tetapi saya curiga terhadap diri saya sendiri bahwa bukan cuma tugas saya belum selesai, tetapi karakter saya belum beres. Sehingga saya dan saudara masih kebaktian di sini untuk diajar dan dihajar oleh firman. Daripada tangan Allah yang menghajar kita, lebih baik firman menghajar kita. Supaya kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat dia. Jadi kalau dibagi dua kitab Hosea ini saya mau bilang pasal 1-3 bicara tentang istri pezina dan suami yang setia. Gomer tinggalkan suami anak-anak demi banyak kekasihnya, menukar hidup pernikahan dengan hidup pelacuran. Sama seperti kita dan umat Israel yang seringkali meninggalkan keintiman dengan Tuhan dengan percintaan dengan dunia. Kita tinggalkan keintiman kita dengan Dia yang menciptakan kita untuk hidup berdua-dua dengan Dia selama-lamanya. Dan kita tukar dengan percintaan terhadap dunia ini. Dunia ini nikmat, yes. Dunia ini senang, yes. Sampai berapa lama nikmatnya, sampai berapa lama senangnya. Semua kesenangan dosa yang Anda dapat di dunia ini, saya selalu bilangin dosa itu adalah senangnya di depan, bayarnya belakangan, harganya kemahalan. Seperti membeli HP merek nanas, harganya 25 juta, gak ada yang mau. Anda mau keluarin uang segitu untuk HP merek? Gak boleh disebut nanti iklan, tahu ya? Ya. HP merek buah itu 20 juta worth it. Tapi kalau mereknya jambu, mangga pisang jambu, Anda keluar 25 juta, itu harganya kemahalan. Dosa itu enak. Berzina itu enak, berapa lama? Sejam, 2 jam, setahun, 2 tahun. Mencuri itu enak, gak pakai keringat, ngerampok orang, korupsi, tiba-tiba jadi kaya, enak. Sampai berapa lama? Maaf ya, tanpa menyebut nama ya. Naik pangkat cepat, punya kuasa, punya posisi. Tekan orang sana sini. Tiba-tiba dengan gaji yang tidak seharusnya punya mobil mewah dan rumah mewah banyak. Kemudian apakah dia bisa menikmati hartanya? Anak-anaknya pulang sekolah, kaget ketika papa mamanya geger masuk berita semua. Dan stres semua, pasti stres. Anda lihat istrinya hitam kantong matanya. Apa enak harta begitu? Saya selalu bilang gini, dosa itu enaknya di depan, bayarnya belakangan, harganya kemahalan. Anda harus bayar apa bayar apa? Upah dosa kita kata Alkitab. Dengan maut. Maut itu bukan mati. Kalau kita cuma selesai di mati, selesailah urusan kita. Maka hiduplah semau-maumu kata Alkitab, kata Rasul Paulus. Tetapi tidak, setelah hidup ini satu kali langsung penghakiman. Dan kita akan hidup, kalau kita betul-betul anak Tuhan, kita hidup selama-lamanya di rumah Bapa yang kekal, yang senang di mana tidak terdapat air mata ratap dan tangis lagi. Tetapi kalau kita main-main dengan Tuhan, kita tidak mau memanfaatkan sisa umur, Anda masih hidup di tahun ini, untuk sungguh-sungguh mengerjakan kekudusan Tuhan dengan serius dalam hati kita. Dan mengerjakan keintiman dengan Tuhan dengan serius. Lantas kita mati karena dosa, harganya kemahalan Bu. Karena Anda harus, Alkitab ngomong, Tuhan Yesus yang ngomong, ada tempat lake of fire, sebuah lautan api yang tidak terseberangi, di mana apinya tidak bisa padam. Ada cacing, ada ulat yang menggerogoti, dan ulatnya ulat api dan ulatnya tidak bisa mati. Siang dan malam orang kaya itu kata Tuhan Yesus tersiksa, dia teriak-teriak, dia minta tolong, Bapak Abraham tolong. Dan tidak ada satu orang pun bisa menolong. Karena keputusan untuk bertobat tidak bisa dilakukan nanti setelah mati. Tetapi sekarang. Mumpung Anda masih hidup, saya harus ngomong baik-baik. Yuk bertobat, karena pendetanya juga masih bertobat setiap hari. Saudara-saudara, yang berikutnya, bagian kedua, pasal 4-14, hukuman Tuhan atas umat Israel yang tidak setia. Hosea menyampaikan kepada umat, ada luka hati yang dia pikul. Ada kepedihan dan kemarahan yang dia pikul sebagai suami. Tetapi Hosea dijadikan Tuhan sebagai gambaran tentang pribadi Bapa surga yang hatinya pedih karena pemberontakan kita. Setelah dipilih, setelah ditebus, setelah diampuni, setelah disembuhkan, setelah diberkati, kita masih terus
memberontak terhadap Tuhan dengan berbuat dosa. Tahu nggak saudara, waktu kita dengan sengaja berbuat dosa, kita seperti lagi ngasih jari tengah ke hadapan Tuhan, atau dengan bahasa lain seperti melempar kotoran binatang atau kotoran manusia ke muka Allah yang Maha Kudus. Sejahat itu dan sesakit itu perasaannya ketika kita terus-menerus berkubang dalam dosa. Saya tahu setiap kita lemah. Kekudusan itu perjalanan, bukan sebuah titik. Karena tidak ada orang yang langsung pintar naik sepeda. Halo? Makanya kasih karunia itu tidak berhenti waktu Anda di kolam baptisan. Kasih karunia terus bekerja selama Anda masih hidup dan masih bernafas. Mengerjakan kekudusan dan kehendakmu ditaklukkan di bawah kehendak Kristus. Dan Tuhan belum selesai denganmu dan denganku. Tetapi teguran Allah lewat Hosea kepada Israel diikuti dengan janji pengampunan, pemulihan hubungan cinta Allah dengan umatnya. Jadi saudara-saudara, gini, kita sedang berhadapan dengan Israel, umat Allah yang memberontak dengan Allah yang setia. Jadi yang setia ternyata bukan Hosea, bukan Hosea saja, tetapi Allah di pihak yang dilukai. Kitab Hosea adalah kitab yang sangat emosional buat orang-orang yang mau membaca dengan hati yang jernih. Sangat pedih karena Hosea adalah a heartbroken husband dan Tuhan kita adalah a heartbroken God. Hosea adalah suami, adalah pasangan yang terluka hati. Dan Allah kita adalah Allah yang hatinya terluka. Kitab Hosea juga adalah kitab nubuatan tentang cinta Allah, cinta kasih Allah, tentang cinta kasih setia Allah yang tidak kenal menyerah kepada manusia yang berulang kali melukai dan menyakiti dia dengan sengaja. Seperti yang kita baca tadi di Hosea 3 ayat 1, Tuhan bilang gini, pergilah lagi, cintai lagi perempuan yang suka bersundal dan berzina. Seperti aku, kata Tuhan. Hosea 3 ayat 1. Mencintai orang Israel sekalipun mereka berpaling kepada Allah-Allah lain dan menyukai kue kismis. Allah-Allah Asyur adalah dewa-dewa kesuburan. Di peradaban Timur Tengah dari zaman Babelonia, Mesopotamia ada dewa kesuburan. Ada dewa kesuburan yang lambangnya biasanya bulan sabit dengan bintang. Dan penyembahannya salah satunya adalah dengan mengorbankan salah satu persembahan yang paling mahal hari itu adalah kue yang berisi kismis. Karena anggur itu mahal dan anggur dikeringkan jadi lebih mahal. Jadi kue kismis di sini adalah bentuk pengabdian kepada dewa-dewa kesuburan dari Asyur. Mereka punya tambatan hati yang lain selain Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita berpaling dari Tuhan dan mulai menganggap sesuatu atau seseorang lebih penting dari Tuhan, itulah perzinahan. Perzinahan ini bukan ketika Anda menyembah dewa-dewi lain saja. Ketika Anda menyembah patung-patung saja. Ini juga berarti ketika Anda, bukan cuma ketika Anda pergi ke dukun dan paranormal dan mengandalkan kuasa-kuasa setan dan bukan kuasa Tuhan, itu udah jelas-jelas banget. Tapi ketika Anda punya cinta yang lain. Kayak satu lagu bilang, takkan ada cinta yang lain. Bener Bu, sama-sama baladewa. Tapi saudara harus ngerti gini, kita boleh mencintai pasangan kita. Boleh cinta bangsa kita, cintailah produk Indonesia. Boleh? Boleh, harus. Boleh mencintai hobi? Mencintai anak? Boleh dong, harus dong. Tapi kalau sesuatu atau seseorang sudah kita cintai lebih dari Tuhan, di situ kita sudah menduakan dia. Contoh, mungkin Anda masih bingung gini. Kalau karena cinta kita sama anak kita manjakan dia dan biarkan dia berbuat dosa semua maunya. Dan bahkan oleh karenanya kita kehilangan jam-jam ibadah kita, jam-jam doa kita. Di situ anak kita sudah jadi berhala. Kalau kita mencintai pasangan kita lebih dari Tuhan dan menuruti semua keinginan dosa yang dia perintahkan. Dan memuja dia lebih seperti sesembahan. Kan ada orang yang jatuh cinta begitu banget ya. Sampai kayak kalau bisa nih pasangannya nih atau pacarnya nih dibikinin podium gitu. Terus diangkat tinggi terus disembah-sembah. Seperti begitu. Dan ketika putus kan udah kayak layangan kusut gitu loh. Lo pengen bunuh diri udah wah, mau lihat rel kereta rasanya pengen loncat gitu. Itu namanya udah jadi objek penyembahan. Itu udah bukan loving lagi, itu udah worshiping. Itu bukan love lagi, itu udah worship, itu udah bentuk penyembahan. Mengeluarkan puluhan juta atau belasan juta atau ratusan juta demi sebuah stick golf. Nggak ada yang salah dengan main golf. Tapi kalau Anda udah spend uang, spend waktu, spend tenaga, begitu banyak Anda korbankan buat sesuatu hobi atau sebuah pekerjaan dan meninggalkan jam-jam doa, meninggalkan jam-jam gereja, meninggalkan persekutuan dengan orang percaya, persekutuan dengan keluarga. Itulah perzinahan. Ketika Anda sudah mengandalkan koneksi dan memilih untuk pakai akal bulus untuk melakukan bisnis instead of doa, puasa, mencari wajah Tuhan. Itulah menduakan Tuhan. Tapi di sini kita melihat Allah yang ini
Coba sekarang posisi Allah ditukar ke posisi Anda. Kebayang lukanya Hosea? Kebayang lukanya Tuhan. Sejak permulaan zaman, segenap ciptaan yang ungrateful dan undeserving ini seperti kita, sudah terus menerus menerima hesetnya Allah, cinta kasihnya Allah, anugerahnya, belas kasihan, ya kasih karunia. Sambil terus menerus menyakiti hatinya, bahkan sampai Yesus harus mati di salib 700 tahun kemudian setelah Hosea. Ingat nama Hosea sama nama Yesus itu sama saja. Bagian akhir kitab Hosea, Bapak Ibu mengajar kita bahwa Allah sekali lagi rindu memulihkan hubungan dengan kita yang bersedia untuk melupakan semua kesalahan kita saat kita berbalik dan sungguh-sungguh bertobat di hati. Bertobat itu bukan waktu kita terharu dengar musik yang nadanya miring. Bertobat itu bukan waktu di KKR kita nangis, itu baru terharu. Bertobat itu ketika keputusan untuk berubah dari sini sudah nyampe di sini dan sudah termanifestasi di sini, ditindakan. Itu bertobat. Hosea 2 ayat 23 menubuatkan bahwa cinta Allah yang luar biasa ini kelak juga akan diberikan Allah untuk bangsa-bangsa yang di luar Israel. Ketika dia berkata, lo Ami yang bukan umatku, engkau umatku. Kita ini bukan umat Tuhan. Kita ini sebetulnya sudah bawa belerang semua. Dalam surat Roma dikatakan semua orang yang, Yohanes 3. Dalam Yohanes 3 dikatakan semua orang yang menerima Yesus, menerima kasih karunia. Orang menolak Yesus sudah ada di bawah hukuman Allah. Karena semua orang sudah berdosa. Dan kita semua dipilih, dicangkokkan ke dalam perjanjian yang Allah buat dengan Israel. Only because, hanya karena Allah berbelas kasihan sama Anda. Pernah dengar kata belas kasihan ya? Ini bukan, ya kasihan, karena Allah kasihan sama kita. Kita gak layak menerimanya, tapi Allah berbelas kasihan. Berbelas kasihan, aplikasinya gini Bapak Ibu. Kalau kitab Hosea menunjukkan kepada kita betapa besar cinta kasih Allah pada kita, tapi kitab Hosea juga menunjukkan kepada kita bahwa kita itu sedang mempermalukan Allah, melukai Allah dan membuatnya murka dengan segala dosa-dosa yang kita terus-menerus buat dengan sengaja. Sekalipun umat manusia terus-menerus melakukannya, Allah dari abad ke abad terus-menerus menawarkan pengampunan dan pertobatan kepada semua orang yang mau berbalik kepada Dia. Anda pikir Allah gak sabar? Sabar banget. Sampai ada rainbow Tuhan kasih. Karena satu kali Allah berkata enough is enough. Sudah ku kasih kehendak bebas, manusia berdosa, musnahkan dengan air. Setelah itu Allah berjanji never again, gak akan pernah lagi. Aku taruh busurku di langit. Pelangi diberikan sebagai tanda bahwa Allah tidak akan memusnahkan kita lagi dengan air. Apakah manusia terus melanjutkan dosanya? Iya. Dan Allah masih sabar sampai abad 21. Tetapi kelak dunia akan dimusnahkan bukan lagi dengan air kata surat Petrus. Tetapi unsur-unsur dunia akan habis. Sampai molekul partikel paling kecil habis dalam api. Bapak Ibu, Hosea 10 tahun sebelum Amos. Amos menyampaikan teguran dan ancaman-ancaman kutukan Allah. Dengan sangat keras. Kalau Anda baca kitab Amos tuh, nama baptis saya Amos. Saya sampai bingung, kok dikasih nama Amos kenapa? Teman saya Badai Krispati bilang, Amos agak monyong sedikit katanya. Enggak, Amos itu artinya the burden bearer, seorang pemikul beban yang berat. Sehingga ketika dia sampaikan tugas itu yang berat itu, dia khotbahnya, Anda baca kitab Amos, stres Anda. Terkutuklah, aduh, itu kalau jadi pendeta gak diundang lagi. Benar. Tapi kita cari hamba-hamba Tuhan jujur model begini. Seperti Nabi Nathan yang ketika si Daud berzina dengan mengambil istri Uria, ya kan? Terus Nabi Nathan disuruh Tuhan untuk menegur raja. Ini kayak negur presiden hari ini, negur Raja Charles gitu, ditegur. Daud ngambil istri orang. Terus Nabi Nathan berkata gini, Paduka yang mulia, ada seorang kaya punya banyak domba. Tetapi ketika tamunya datang, dia potong domba tetangganya yang cuma satu-satunya domba. Tetangganya nangis-nangis tapi dombanya udah dipotong. Mana orang itu kata Daud, mana orang itu, aku marah, mana orang itu. Kita butuh hamba Tuhan model Nathan. Nathan bilang gini, you orangnya, kamu orangnya. Kira-kira Daud bertobat gak? Daud bertobat gak? Bertobat. Karena ada hamba Tuhan yang jujur seperti Amos, seperti Nathan, seperti Hosea ini. Bicara terus terang kepada Israel di masa pemerintahan Israel lagi enak-enaknya, dilindungi Asyur, lagi makmur-makmurnya. Mereka punya ibadah, tetapi ibadah mereka semua jadi ritual karena mereka sedang kelimpahan jasmani. Dan biasanya orang jauh dari Tuhan bukan lagi jatuh, justru lagi banyak. Tapi Daud bertobat karena ada Nabi Nathan yang berkata, you orangnya. Coba Anda bayangin gak kalau Nabi Nathan atau Amos atau Hosea berkata, begini Paduka, mungkin
Jika seandainya kalau boleh begini, bertobat nggak Daud? Lanjut jinahnya. Teguran-teguran yang Anda terima dalam hidupmu, kalau Anda dalam Tuhan, itu bukan hukuman. Itu chesed, itu kasih setia Allah yang memanggilmu. Entah dengan peristiwa, dengan sakit, dengan tragedi, dengan apapun. Bukan Allah yang memberikan itu, tapi pagar pelindungan Allah sengaja diangkat. Seperti yang dialami Ayub, setan merangsek masuk dan merusak hidup kita. Sampai kita sadar bahwa kita sudah melenceng jauh dari rel kereta yang harusnya kita jalani. Seringkali Allah harus memukul kita dan memukul Israel untuk kita balik lagi ke trek yang seharusnya. Karena sebetulnya ketika kita di luar trek, kita lagi nyasar. Belajar sesuatu siang ini? Yang belajar tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kalau Amos bicara dengan keras, Nathan bicara dengan keras, saya mau bilang sama saudara, Anda baca kitab Hosea, ini bicaranya udah gak pakai marah. Ini bicaranya pakai hati, karena dia berkhotbah dari hati yang terluka. Dia ngalami apa yang Allah alami, dia rasa apa yang Allah rasa. Dan dia bicara bukan cuma kepada istri yang bersundal, tetapi kepada umat yang bersundal. Kitab Hosea bicara langsung ke hati, it was a plea from God. Ini adalah sebuah plea, sebuah permohonan dari Allah kepada 10 suku Israel. Sebelum mereka betul-betul dilenyapkan Allah, hilang dari muka bumi sampai hari ini. Allah sudah berkali-kali ngirimin banyak hamba-hamba Tuhan, banyak nabi-nabi untuk memberikan mereka, sayang pulang dong, sayang pulang dong, sayang pulang dong. Tapi mereka menolak untuk pulang. Dan kalau Anda marah membaca cerita Israel, Anda marah membaca cerita Gomer, Anda bayangin gak itu anak-anak kecil, Lo Ruhama, Lo Ami, si Israel ditinggal mamanya melacur. Hosea pasti terluka. Anda sebagai penonton sinetron apa perasaan Anda? Yang suka nonton drakor-drakornya. Padahal itu orang loh, itu aktor loh, dia gak betul-betul jahat loh. Saya takutnya tuh kalau Anda ketemu di jalan bisa Anda gebok itu orangnya. Kan ibu-ibu suka gitu. Dulu ingat gak tuh yang zaman Lost Mare, Rumah Masa Depan, kan ada tetangga yang jahat gitu, marah banget kayaknya kalau ketemu, padahal orang belum tentu baik. Tapi ini benar-benar jahat. Anda sebagai penonton, sebagai pembaca, perasaanmu gimana? Ngelihat Gomer sama Israel. Kesel, mangkal. Saya mau bilang ini, ngaca. Karena Gomer di sini adalah kita. Asaf, Jim dan Angel, Asaf dan Mona, Riri dan Audi. Lu bro. Kita yang brengsek. Makanya saya bahagia jadi orang Kristen, kenapa gini? Karena Yesus datang bukan memanggil orang saleh, orang suci. Orang suci udah gak butuh Yesus. Orang suci sudah jadi Tuhan buat sesama. Tapi gereja adalah rumah sakit supaya yang sakit secara rohani sembuh. Bukan cuma jasmani sembuh, rohaninya sembuh. Gereja adalah bengkel supaya kita yang berantakan pulih. Supaya kita yang punya hidupnya udah broken into pieces bisa become jadi masterpieces dalam nama Yesus. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya tahu beberapa saudara, you feel like udah hancur berkeping-keping hidup. Dihianati, dilukai. Gak apa-apa, manusia bisa lakukan itu sama kita. Tapi Tuhan enggak. Tapi ingat baik, kalau kita marah melihat bagaimana Gomer memperlakukan Hosea dan anak-anaknya, kalau kita marah melihat bagaimana Israel memperlakukan Allah, maka saya mengajak kita untuk menatap ke cermin dalam-dalam dan menyadari bahwa kitalah Gomer-Gomer yang melukai hati Allah dengan melacur, dengan banyak kekasih-kekasih lain dalam hidup kita, sesembahan-sesembahan lain, dosa-dosa lain, pemberontakan-pemberontakan lain, cinta-cinta yang lain dalam hidup kita, yang kita taruh di atas Allah. Sehingga Allah seringkali harus mengemis waktu hanya untuk bisa ngobrol berdua dengan kita. Kita bisa datang, ini saya ngomong dengan kasih, mohon jangan tersinggung, karena seringkali banyak orang tersinggung sama saya, padahal tugas saya adalah harus menyampaikan kebenaran. Kalau Anda bisa prioritaskan waktumu untuk orang yang Anda cintai, tapi tidak bisa memprioritaskan waktu untuk doa dan ibadah. Kalau Anda bisa membayari orang yang sedang Anda incar makan habis 500 ribu. Kalau Anda bisa prioritaskan pengeluaran untuk kasih makan calon rekan bisnis. Anda PDKT dengan calon rekan bisnis supaya deal, Anda keluarin 1-2 juta makan di hotel. Tapi Anda kasih receh buat pekerjaan Tuhan. Kalau Anda malu kalau datang terlambat ke kondangan atau ke sebuah acara formal. Anda tidak mau, Anda merasa rugi kalau datang terlambat ke bioskop. Kok kita bisa datang terlambat ke kebaktian atau bahkan tidak datang sama sekali. Hari ini bertobat. Hari ini panggilan Tuhan. Yang di rumah, yang tidak sakit, yang punya ongkos,
Hashtag bertobat, hashtag isi GoPay, hashtag ke gereja. Ya, kalau nggak punya mobil mesti naik GoPay atau Grab kan, naik Gojek. Kalau Anda bisa isi bensin, jangan cuma dipakai jalan-jalan, pakai cari Tuhan. Saya nggak marah, saya sayang. Saya sedang menegur diri saya juga dari tadi, saudara-saudara. Kita gampang nyanyi itu gampang, nyanyi itu murah. Makanya ibadah orang Kristen kan seringkali diketawain tetangga. Orang Kristen enak ya, nyanyi, so angkat tangan. Kaulah segala, pakai nangis lagi. Bilang kaulah segalanya, kau yang terutama, kau yang utama. Di tempat pertama, kan ada lagu itu Gembe kalau nggak salah. Kadang Tuhan di tempat 7233 kok. Jujurlah saudara. Jangan berakhir seperti 10 suku Israel yang dibuang Tuhan sampai tidak ada bekasnya hari ini. Sebab jika hari ini kita sudah belajar betapa besar cinta Allah pada kita, dan betapa banyak pengampunan serta kebaikan yang kita terima. Pertanyaanku sederhana, maukah kita menolak Kristus Yesus yang mengorbankan dirinya bagi kita? Maukah kita terus-menerus melacur dengan hidup memberontak terhadap Allah dan berzina dengan dosa? You see, karena dalam hubungan cinta, saudara-saudara, saya bilang kan, kita pasti adalah sebuah permohonan dari Allah kepada Israel. Supaya Anda belajar untuk, oh iya ya, saya melukai Tuhan ya. Saya buang kotoran di mukanya ya, saya mempermalukan dia ya. Karena dalam hubungan cinta, keutuhan sebuah hubungan dipertahankan bukan dengan rasa ngeri, bukan dengan rasa takut, tetapi dengan rasa hormat dan komitmen. Makanya chesed itu, faithful love itu bicara komitmen. Komitmen itu bukan cuma waktu saya deg-degan sama kamu, saya stay with you. Ketika udah hilang rasanya, udah gak ada rasa nih, tambah masaku aja. Udah gak ada rasa nih, pergi. Itu bukan komitmen. Bukan, itu cuma mau senang doang. Bedakan antara, kemarin saya melayani di sebuah persekutuan, sebuah pelayanan kaum pria. Saya bilang dengan keras saya ngomong ini, karena itu pria-pria bermasalah semua. Berceceran di mana-mana anaknya gitu. Saya ngomong dengan jujur gini, ini kan full man. Ya, saya mau nyebut lengkap gak enak. Ini kan full man, saya bilang ini man semua kan man. Tahu gak bedanya man sama boys apa? Boys just wanna have fun, man responsible. Itu laki. Laki itu bertanggung jawab. Tapi cowok cuma mau senang-senang. Begitu hamil ditinggal. Kita sama Tuhan jangan gitu dong. Lagi ada masalah datang tuh. Yesus. Udah sembuh sakitnya. Udah dipulihkan rumah tangganya. Udah diangkat bisnisnya. Udah diberkati finansialnya. Nggak gereja lagi. Nggak Yesus-Yesusan lagi. Balik dosa lagi. Balik zina lagi. Balik ngaco lagi bisnisnya. Balik sia orang, makan orang punya rezeki lagi. Janganlah. Balik ngomongin orang, kepahitan lagi. Kita aja diampuni Tuhan udah berabad-abad loh. Tuhan ngampuni manusia terus. Kok kita susah sih ngampuni sesama kita? Kita susah ngampuni pasangan kita. Benar? Berapa banyak yang pernah dilukai sama sesama? Yang pernah dilukai oleh sesama? Yang pernah terluka dijahati sama orang, dijahati sama wong? Angkat tangan. Oke, turunkan tangan. Marah? Terluka? Kesel? Seringkali susah mengampuni gak? Ya sama, saya juga manusia. Saya tanya balik. Berapa banyak di antara saudara yang yakin Anda tidak pernah melukai dan menjahati sesama? Angkat tangan. Yang gak pernah melukai dan menjahati sesama. Lu gak ada yang angkat tangan ya? Hai orang-orang jahat. Lu kan ngaku sendiri. Anda kalau jahat pengen diampunin gak? Pengen dimaafin? Kok kita susah maafin orang? Tuhan aja hari ini mau maafin kita loh. You see, saudara-saudara, karena kita sudah belajar betapa besar cintanya, kita belajar untuk mengampuni dan setia dalam cinta, bukan dengan takut sama Tuhan. Anda tidak mungkin bertahan dalam rumah tangga karena ketakutan sama suami yang KDRT, atau ketakutan ditinggal istri yang cantik banget punya banyak selingkuhan. Itu bukan rumah tangga yang sehat. Anda harus bertahan dalam rumah tangga. Ini ngomong rumah tangga karena konteks ini pakai, kita maksudnya bicara kepada hubungan Israel dengan Allah pakai konteks rumah tangga. Anda hanya betul-betul cinta ketika dalam ikatan cinta itu ada saling menghormati dan saling komitmen. Saling komitmen itu kuncinya. Menikah itu gampang. Cari pendeta, cari gereja. Asal punya duit bisa kondangan, sehari selesai. Pernikahan itu sehari. Rumah tangga itu seumur hidup. Dan hubungan cinta dengan Tuhan itu selama-lamanya. Jangan cuma ngeri dengan Tuhan, itu tidak sehat. Tapi belajar hormat sama Tuhan. Makanya kata takut itu yang diterjemahkan dalam Alkitab Bahasa Indonesia, kita pernah ngobrolin dengan Pak Odi. Kata takut itu, fear of the Lord itu sebetulnya lebih tepatnya diterjemahkan hormat, respect. Sampai kita tidak mau
melukai karena dia api yang menghanguskan. Sebaik-baiknya dia Bapa yang baik, Yesus yang mati buat kita, dia tetap Allah semesta alam. Hesed tema yang diulang-ulang. Ada covenant, ada perjanjian. Pertanyaanku sederhana gini, kalau Anda tadi sadar kita jahat, saya juga nggak usah nunjuk orang lain, saya nggak layak berdiri di sini, nggak pantas. Saya tidak pantas jadi pendeta, tidak pantas jadi gembala, saudara-saudara. Tapi kok Allah memberikan ini buat saya. Padahal saya terus-menerus melukai dia dan dia terus-menerus menawarkan hesed kepada saya. Simply because I know He loves me. Because you love me, God. Kok Hosea itu kok mau turun ke pasar, dikatain tetangga, mencahin celengan, habisin deposito, nebus Gomer. Sekalipun dia taat sama Tuhan, pasti karena dia sayang sama Gomer lah. Kalau dia nggak sayang nggak mau. Dan itu hati Allah buat kita. Dia sayang sama Jim yang brengsek. Kalau dengar kesaksiannya dia, Anda nggak percaya lo bisa dipakai Tuhan, beneran. Brengsek lu ganteng begini. Ada yang mau mungut lagi. Yang mungut malaikat. Angel kan. Saya juga mau ada yang mungut tuh. Syukur-syukur mau dipungut. Coba kalau Bu Mona mau mungut, siapa mau mungut saya? Dan tahu nggak, kita tuh dipungut Tuhan. Bukan cuma jadi umatnya, tapi jadi kekasihnya. Ini bukan cinta yang tertinggi loh, saudara tuh bukan cuma umat. Hubungan kita dengan Tuhan tuh bukan cuma Tuhan dengan budak. Enggak, tapi kekasih. Hubungan cinta. Dan kalau saya ingat hidup saya, minta kunci D, brother. Kok bisa Tuhan mau? Saya cuma percaya bahwa Tuhan cintanya lebih besar dari kesalahan saya, sehingga saya bisa bilang sama Tuhan, for all those times you stood by me, for all the truth that you made me see, for all the joy you brought to my life, for all the wrong that you made right, for every dream you made come true, for all the love I found in you, I'll be forever thankful, Jesus. You're the one who held me up. You never let me fall. You're the one who saw me through it all. You are my strength when I was weak. You are my voice when I couldn't speak. You are my eyes when I couldn't see. You saw the best that was in me, lifted me up when I couldn't reach. You gave me faith 'cause you believe I'm everything I am because you love me. Yang sadar dirinya disayang sama Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan. You gave me wings and made me fly. You touched my hand, I could touch the sky. I lost my faith, you gave it back to me. You said no star was out of reach. You stood by me and I stood tall. I have your love, I've had it all. I'm grateful for each day you gave me. Maybe I don't know that much, but I know this much is true. I am blessed because I am loved by you. Sama-sama. You are my strength when I was weak. You are my voice when I couldn't speak. You are my eyes when I couldn't see. You saw the best that was in me, lifted me up when I couldn't reach. You gave me faith 'cause you believe I'm everything I am because you love me. Dia selalu ada bersama-sama saya. You are always there for me. The tender wind that carried me, the light in the dark, shining your love into my life. You've been my inspiration. Through the lies, you are the truth. My world is a better place because of you.
love you Jesus. I love you Jesus. Terima kasih kau sabar sama saya Tuhan. Terima kasih kau sabar sama kami Tuhan. Gak pernah ada kedahsyatan cinta seperti ini kami rasakan. Cinta yang terluka tetapi mengampuni. Cinta yang dipermalukan tetapi mempermuliakan kami. Cinta yang dihianati tapi tetap setia dengan kami. Sungguh Tuhan belum pernah ada cinta seperti ini. Dan kami mau bilang Tuhan, ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada dua. Sama-sama, Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui cinta-Mu tiada duanya. Yang dicintai Tuhan, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus dong. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Sama-sama kita nyanyikan dari awal, katakan belum pernah ada. Belum pernah ada. Terima kasih buat headset-Mu Tuhan. Kasih di dunia sanggup menerima kita apa adanya. Sekalipun kita brengsek, sekalipun kita hina, sekalipun kita najis, kita diterima, kita ditebus, kita dipeluk, kita disayang, kita dirangkul. Apa adanya selain kasih-Mu Yesus. Gak akan ada lagi cinta yang seperti ini kawan-kawan. Katakan sama-sama, takkan ada. There will never be any greater love than this, oh God. Kasih seperti ini yang sanggup ubah hidupku menjadi baru. Selain kasih-Mu Yesus, Tuhan, kami kagum akan cinta-Mu. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada dua. Kau ku kagumi dalam hati, kasih cinta-Mu Tuhan tiada duanya. Sampai kini kasih-Mu tiada duanya. Jemaat saja, katakan jemaat saja. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada. Softly,
Let him feel your love. Let him feel your love. sampai kini Respond to his love. ku akui Jesus. kasih-Mu tiada duanya. Musik main dengan lembut, setiap mata dipejamkan. Saudara yang di rumah, saudara yang di sini. Saya cuma mau bilang saudara-saudara, kita tidak bertambah muda, kita bertambah tua. Kalau Anda masih hidup, hampir masuk tahun ketiga pandemi yang sudah mau berakhir ini, dan Anda masih ada, Tuhan masih menawarkan pengampunan, penebusan, ex agorazo, ditebus keluar dari pasar budak, dari tangan setan, supaya engkau tidak binasa kalau engkau mati di neraka. Tapi Tuhan mau memberikan engkau hidup dalam segala kelimpahan. Hidup yang bernafas bebas, tidak terikat dosa. Hidup yang bahagia tanpa drama. Gak ada drama, gak ada kebencian, gak ada penyesalan. Hidup yang penuh pengampunan dan berkat Tuhan. Bukan cuma di surga nanti, tapi di bumi ini kau bisa merasakan bagaimana hidup di bawah langit yang terbuka. Bagaimana hidup di peluk Allah yang mencinta. Dia bukan cuma master artist, dia great lover. Dia pecinta yang hebat. Saking hebatnya dia tahan menghadapi pengkhianatan kita. Dan hari ini jika masih ada berhala-berhala lain dalam hidupmu, ada ilah-ilah lain, ada patung-patung lain, ada dosa-dosa yang kau sembunyikan, siapakah kita sehingga kita bisa menyembunyikan diri dari Allah? Sejauh langit dari bumi kita mau kabur sampai ke ujung bumi, nggak bisa. Jika masih ada cinta yang lain yang ada di hatimu, jika kau terseok-seok, tertatih-tatih dalam perjalanan kekudusan, hari ini Tuhan menawarkan pengampunan dan penebusan. Responi hesetnya, dia suami yang terluka. Yes, I know. Dia broken hearted husband because his wife, kekasihnya, mempelainya sudah melukai dia. Tetapi hari ini dia menawarkan pengampunan. Sekalipun hatinya udah gak berdarah-berdarah di kayu salib, dia berkata, I love you my dear, I love you with all my heart. I want to love you, I want to forgive you, I want to restore you back to my love. Aku mau memulihkan engkau dan kembali ke dalam hubungan yang intim denganku, dalam penyembahan yang karib, jauh dari drama, jauh dari nastapa, jauh dari air mata yang gak perlu. Jika engkau mau meresponi, hari ini datang dan berkata dengan bahasa-bahasa yang paling sederhana, betapa kau menyesal. Yang Tuhan cari bukan ritual, yang Tuhan cari bukan korban, yang Tuhan cari hati yang berpaling kembali kepadanya dan meninggalkan dosa. Hati yang bertobat, hati yang hancur, tidak Tuhan pandang hina. Kalau kau mendoakan Tuhan selama ini, bahkan mentigakan, mentujukan, mentujuh-ratuskan Tuhan selama ini, balik yuk, balik. Dengarkah kau suaranya berkata, sayangku, kekasihku, manisku, jelitaku, naiklah, come up my beloved, come up my beloved. Naik, tempatmu bukan di lumpur, tempatmu bukan di tanah. Come up my love, says the Lord. Come up my beloved. Naik kekasihku, naik dalam kekudusanku. Naik mempelaiku, naik. Aku akan segera menjemputmu. Semua berperkara dengan bahasa pribadi, nggak usah bahasa puitis, nggak usah bahasa rohani. Kau ngomong sama kekasih hatimu, katakan kau menyesal selama ini, sudah main-main dengan dosa. Kau menyesal, kau mau pulih lagi, kau mau utamakan Tuhan lagi, kau mau gereja dengan sungguh-sungguh, kau mau bangun mesbah pribadi dengan sungguh-sungguh, kau mau buang semua percintaan dengan dunia. Makasih Roh Kudus. Kau dengar doa umatmu Tuhan. Jesus. Yes Tuhan. Kau dengar hati-hati yang berbalik kembali kepadamu di rumah-rumah, di gereja, hati yang berbalik kepadamu. Hari ini Roh Kudus bekerja, terus bekerja, tarik yang jauh dalam nama Yesus. Come home my beloved, says the Lord. Come home my beloved, says the Lord. Pulang kembali ke pelukanku, hai manisku, jelitaku, kata Tuhan. Hai cintaku, hai mempelaiku, kembali. I'm waiting
for you, my love, says the Lord. Aku menanti-nantikan kau dengan rindu, dengan kangen. Aku kangen, I miss you so much, says the Lord. Kembali. Dia kangen ngobrol sama engkau. Ini kami mau pulang ke pelukanmu, pulang kembali ke cintamu. Back to our first love, back to our first love. Kembali ke cinta mula-mula kami, seperti waktu kami pertama kali bertobat, waktu pertama kali dibaptis, waktu kami dulu on fire buat Tuhan. Kami mau balik lagi waktu kami gak pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Waktu kami rela mati untuk hidup kudus buat Tuhan. Waktu kami rela dihina oleh dunia demi hidup kudus buat Tuhan. Waktu kami rela hidup melawan arus buat Tuhan. Bawa kami balik ke cinta itu Tuhan. Cinta yang hangat, yang gak malu untuk bersaksi, gak malu untuk hidup benar sekalipun dibenci. Jangan keraskan hatimu, Pak, Bu, saudaraku, kawanku, jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Kalau kau mau nangis, nangis gak apa-apa, Tuhan gak pandang hina. Gak ada yang menghakimimu kalau kau nangis, it's okay. Gak apa-apa. Air mata yang tumpah, itu yang Tuhan cari. Hati yang remuk karena penyesalan, jalan yang berbalik, itu yang Tuhan cari. Ya. Dalam nama Yesus, terus Tuhan, terus Tuhan, terus Tuhan, terus Tuhan, dalam nama Yesus, terus Tuhan. Jangan keraskan hatimu, jangan keraskan hatimu, hai kekasihku, kata Tuhan. Jangan tolak aku, jangan lukai aku lagi, kata Tuhan. Aku tuh udah berdarah-darah buat kamu, kok kamu lukai aku terus. Stop dong, aku ini sayang kamu, kata Tuhan. Aku ini sayang kamu. Stop dong, kata Tuhan. Wow Tuhan, kau lihat hati-hati yang hancur Tuhan. Aku berdoa cinta yang mula-mula kembali di hati mereka. Oh mesbah doa yang sudah mulai padam. Aku berkata sesuai firman-Mu, sumbu yang tergeletak tidak kau patahkan. Oh, sumbu yang berasap tidak kau padamkan, bulu yang terkulai tidak kau patahkan, dalam nama Yesus. Yang kembali Tuhan angkat lagi, yang suam-suam kuku Tuhan buat militan lagi, buat on fire lagi buat Tuhan, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, pulih, bangkit. Tuhan Yesus sudah mau datang. Bangkit. Persiapkan gerejamu Tuhan. Persiapkan gerejamu Tuhan. Maranatha, ya Tuhan datanglah. Persiapkan mempelaimu Tuhan. Jangan ada yang tertinggal di pasar budak dosa Tuhan. Jangan ada yang tertinggal di pasar budak dosa Tuhan. Jangan ada yang binasa di neraka Tuhan. Oh, tarik kami lagi Tuhan. Tarik kami lagi Tuhan. Makasih Tuhan. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Yang mau katakan sama-sama, yang ku mau. Yang ku mau hanya menyenangkanmu. Oh, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan
di dalam hidup. Yang mau tepuk tangan buat kekasih kita, katakan sama-sama, Yesus, 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 namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yang sungguh-sungguh mau katakan dari hatimu, yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bagan berpatah, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Bersama dengan hati yang terangkat, kita angkat tangan kita dua-dua sama Tuhan dan katakan, ini yang kami mau Tuhan. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bagan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Yang ku mau, yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bagan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Yang terbaik di dalam hidupku, Tuhan, yang terbaik di dalam hidupku. Ya Tuhan, haleluya Tuhan. Bila kau telah berdoa dan harapanmu lenyap, air matamu pun jatuh sepanjang hari. Yesus tahu dan mengerti berapa kuat Dia beri seorang mendoakanmu. Seorang mendoakanmu.